Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan informasi Amang Mawardi. Kali ini saya masih akan menyajikan cerita pewarta. Nah, pada cerita pewarta kali ini akan saya suguhkan serial tentang Kusni Kahdut, salah satu penjahat legendaris dari Indonesia. Nah, cerita pewarta tentang Kusni Kahdut ini saya rencanakan terbagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama berupa sejarah singkat Kusni Kahdut yang saya peroleh dari berbagai sumber di Google. Kemudian bagian yang kedua tentang tugas-tugas yang diberikan oleh redaktur Pos Kota di Jakarta kepada teman-teman koresponden perwakilan di Jawa Timur untuk melacak barangkali saat Kusni Kahdut melarikan diri pada tahun 1979 singgah di rumah pacarnya di kawasan Krian, Sidoarjo. Kemudian bagian yang ketiga, pelacaan saya ke LP Kalisosok Surabaya setelah Kusni Kahdut tertangkap kembali dari melarikan diri dari lembaga pemasarakan Lowokwaru, Malang. Kemudian bagian yang keempat, saya dan rekan Harjono mewawancarai Ibu Edi Ningsih, mantan istri pertama Kusni Kahdut di kota Probolinggo sesaat setelah Kusni Kahdut dieksekusi mati. Yang kemudian saya lanjutkan untuk mengunjungi makam Kusni Kahdut yang berada tidak jauh dari rumah Ibu Edi Ningsih. Dan bagian yang kelima, yaitu barangkali tidak ada hubungannya dengan Kusni Kahdut secara organik, secara hal yang urgen, namun penting untuk saya sampaikan mengingat hal ini menyangkut hal-hal yang sifatnya human interest, yaitu tentang Saudara Harjono, salah satu rekan koresponden Pos Kota di Jawa Timur yang memenangi lomba karya tulis foto jurnalistik yang diadakan oleh PWI Jawa Timur, dan Saudara Harjono memenangi sebagai juara utama dengan objek Kusni Kahdut saat ditahan di Polrestabes Surabaya dikunjungi oleh Kapolri saat itu, yaitu Bapak Letnan Jenderal Awaludin Djamin. Nah, untuk bagian pertama saya akan menyampaikan tentang sejarah singkat Kusni Kahdut. Sebagaimana saya sampaikan tadi, saya ambil dari berbagai sumber yang ada di Google. Nah, dari penelusuran di Google tersebut saya kerucutkan menjadi 4 hal pokok, yaitu tentang buku-buku yang ditulis oleh, yang pertama oleh Jim Siegel, judulnya Penjahat Gaya Baru. Yang kedua yang ditulis oleh Daniel Dakidai, seorang peneliti senior, judul bukunya adalah Eksplorasi Politik dan Kejahatan. Dan yang ketiga adalah buku novel biografi yang judulnya Kusni Kahdut yang ditulis oleh wartawan harian Kompas, yaitu Para Kitri. Dan yang keempat, buku tentang biografi Kusni Kahdut yang ditulis oleh wartawan Pos Kota, yaitu S. Saiful Rahim. Mas Saiful Rahim ini adalah salah satu bos saya di harian Pos Kota yang tadi sempat saya singgung untuk melacak keberadaan Kusni Kahdut setelah melarikan diri, barangkali sempat singgah di rumah pacarnya di kawasan Krian, Sidoarjo. Nah, Mas Saiful Rahim ini menulis novel biografi judulnya Kusni Kahdut, dari pejuang sampai penjahat yang dihukum mati. Keempat penulis ini saya pikir perspektifnya hampir sama. Barangkali yang membedakan adalah data-data penunjang di sana sini.
Namun toh itu tidak begitu prinsip bagi saya, karena bisa saja kebenaran yang diungkapkan oleh masing-masing penulis itu diyakininya tanpa benarnya. Kusni Kasdut dilahirkan pada tahun 1929 di kota Blitar. Namun ada yang menyebut bahwa Kusni Kasdut bukan dilahirkan di Blitar, tetapi di desa Putukrejo, Kabupaten Tulungagung yang jaraknya sekira 20 km dari kota Blitar. Nah, ibunya bernama Kastun, ayahnya bernama Wonomejo. Namun sejak kecil, sekira usia 6 tahun, Kusni Kasdut diajak merantau oleh ibunya, Bu Kastun ini, ke kota Malang. Kenapa kok merantau? Nah, ini disebabkan ada persoalan keluarga yang dialami oleh Bu Kastun, sehingga ia harus terpaksa meninggalkan kota Blitar untuk merantau ke kota Malang dengan membawa Kusni Kasdut yang waktu itu masih kecil. Di Malang, Bu Kastun untuk menyambung hidupnya berjualan nasi pecel dan mengontrak rumah di Gang Jangkrik, Wetan Pasar, kota Malang, dekat terminal. Nah, kemiskinan ini menyebabkan Kusni Kasdut harus berjualan permen, rokok, dan makanan-makanan ringan lainnya di terminal dan di atas bus yang akan berangkat. Kemalangan ini, nasib miskin ini pernah ditanyakan kepada ibunya, terutama yang berkaitan dengan sosok ayahnya, karena sejak kecil, meski Kusni Kasdut ini tinggal di Blitar, dia tidak pernah mengenal ayahnya. Oleh ibunya dikatakan bahwa ayahnya bernama Wonomejo, seorang lurah yang tinggal di Blitar. Kusni Kasdut rupanya punya keinginan tahu yang kuat untuk menjumpai ayahnya di kota Blitar tersebut. Nah, diam-diam Kusni Kasdut kecil berangkat ke ke Blitar untuk mencari seluk-beluk tentang keberadaan ayahnya. Ternyata yang dijumpai adalah ayahnya sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Dan dia sedikit-sedikit semakin tahu bahwa ibunya sebelum menikah dengan Wonomejo adalah suami dari adik Wonomejo. Ketika menikah dengan adik Wonomejo, Bu Kastun ini mempunyai anak yang dinamai Kuntring. Nah, Kuntring ini dititipkan oleh Bu Kastun di Blitar sebelum Bu Kastun dan Kusni Kasdut merantau ke kota Malang. Kemiskinan dan latar belakang keluarganya yang menyedihkan ini membuat Kusni Kasdut menjadi sosok yang pendiam, menjadi sosok yang introvert. Namun, oleh buku tersebut digambarkan sosok Kusni Kasdut meskipun introvert, dia cukup memiliki kecerdasan untuk memecahkan berbagai problem yang ada di sekitarnya. Nah, di sekitar tahun 1945, gelora revolusi menyala-nyala di setiap dada pemuda-pemudi Indonesia, termasuk Kusni Kasdut yang saat itu sudah beranjak remaja. Maka Kusni Kasdut pun ikut bergabung dengan Laskar Rakyat. Dalam perjuangan untuk melawan penjajahan kembali oleh Belanda, Laskar ini perlu dana. Untuk itu, Kusni Kasdut ditugaskan merampok orang-orang kaya yang ada di kota-kota besar guna mendanai perjuangan laskarnya untuk membantu mempertahankan Republik Indonesia dari penjajahan kembali oleh Belanda sekitar tahun 1945 sampai 1949. Setelah keadaan normal, Kusni Kasdut mencoba mendaftar
menjadi tentara yang lebih profesional. Saat itu terjadi program pemerintah yang terkenal dengan nama RERA, yaitu singkatan dari restrukturisasi dan rasionalisasi. Itu pasukan-pasukan dari berbagai laskar ini kemudian diseleksi untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi tentara profesional kelak pada suatu hari. Kusni Kadut pun ikut mendaftar, namun malang bagi Kusni Kadut, sosok ini tidak diterima karena hanya tergabung pada laskar rakyat biasa. Padahal saat itu Kusni Kadut ketika bertempur melawan Belanda pernah ditahan oleh Belanda dan disiksa sehingga ia tidak tahan dan melarikan diri. Saat melarikan diri itu salah satu kakinya tertembak cukup serius sehingga menyebabkan ia invalid, jalannya agak pincang. Karena dianggap tidak tergabung dengan laskar yang umum, laskar yang reguler, laskar yang resmi, dan kakinya cacat, maka Kusni Kadut tidak diterima menjadi tentara profesional. Namun Kusni Kadut diberi penghargaan sebagai salah satu bekas pejuang dan diberi sejumlah tali asih dari pemerintah saat itu. Pada akhirnya Kusni Kadut menikah dengan seorang wanita Indo yang bernama Edi Ningsih dan mempunyai 2 orang anak. Yang pertama biasa dipanggil dengan Nini, yang kedua dipanggil Bambang. Sebagai kepala rumah tangga, Kusni Kadut ingin menyenangkan keluarganya, tetapi jalan yang ditempuh melanggar hukum. Naluri merampoknya saat perjuangan kemerdekaan dulu kembali dipraktekannya saat Indonesia telah merdeka. Dan pada 11 Agustus tahun 1953, Kusni Kadut bergabung dengan komplotan perampok yang diketuai oleh Bir Ali, beranggotakan antara lain Mulyadi, Abu Bakar, dan sejumlah lainnya. Nah, pada suatu kesempatan, Bir Ali dan komplotannya ini merampok seorang saudagar kaya di kawasan Kebon Sirih, Jakarta yang bernama Ali Bajenet. Namun pada peristiwa perampokan ini sang saudagar tertembak sehingga tewas. Maka polisi pun mengejar komplotan Bir Ali ini sehingga mereka tertangkap dan Bir Ali dihukum mati, Kusni Kadut dihukum 10 tahun penjara. Namun berkali-kali Kusni Kadut berhasil meloloskan diri. Pada tanggal 31 Mei tahun 1961 terjadi geger perampokan yang cukup dahsyat pada waktu itu, yaitu perampokan Museum Gajah oleh Kusni Kadut yang menyamar sebagai anggota polisi dengan membawa jeep dan berhasil menembak seorang petugas dan berhasil membawa kabur 11 permata yang disimpan di Museum Gajah tersebut. Sejak itu Kusni Kadut dikejar-kejar oleh pihak yang berwajib. Sebelum tahun 1961, pada perampokan di Museum Gajah tersebut, Kusni Kadut merampok seorang dokter dan menyanderanya. Namun dalam penyanderaan ini Kusni Kadut berhasil meloloskan diri ke Semarang. Namun saat di Semarang, ketika Kusni Kadut berhasil ditangkap, dia berusaha lagi untuk melarikan diri dari tahanan pihak berwajib dengan berhasil menembak seorang anggota polisi sehingga meninggal dunia. Kusni Kadut pun akhirnya berhasil ditangkap dan
penahanannya dilakukan dengan pindah-pindah di berbagai lembaga pemasyarakatan. Yang terakhir, Kusnika Dut berhasil meloloskan diri dari penjara Lowok Waru Malang, persisnya pada tanggal 10 September tahun 79. Dalam pelariannya selama lebih kurang sebulan, kemudian Kusnika Dut berhasil ditangkap kembali pada 17 Oktober tahun 1979. Kusnika Dut ditangkap, kemudian pada tanggal 10 November 1979 Presiden Soeharto menolak gerasi yang diajukan oleh Kusnika Dut. Sebagaimana diketahui, Kusnika Dut oleh Pengadilan Negeri Semarang dijatuhi vonis hukuman mati pada tahun 1969. Pada suatu dini hari sekira pukul 2 pagi di sebuah kawasan tambak di Tandes dekat Gresik pada tanggal 26 Februari tahun 1980, Kusnika Dut dieksekusi mati. Nah, demikianlah teman-teman sedikit riwayat tentang Kusnika Dut yang nanti akan saya lanjutkan dengan bagian lainnya, yaitu yang kedua, sebagaimana tadi saya singgung, tentang pelacaan saya dan 2 orang wartawan pos kota di rumah pacar Kusnika Dut di kawasan Krian, Sidoarjo, setelah Kusnika Dut berhasil melarikan diri pada tanggal 10 September 1979 dari LP Lowok Waru Malang. Kemudian bagian ketiga, saya melacak tentang Kusnika Dut di LP Kalisosok Surabaya, di mana setelah Kusnika Dut berhasil ditangkap oleh pihak yang berwajib, kemudian ditahan di Polrestabes, selanjutnya dipindahkan ke LP Kalisosok Surabaya. Bagian yang keempat, saya mengunjungi rumah istri pertama Kusnika Dut, yaitu Ibu Edi Ningsih di kawasan Wirobarang, Probolinggo, dan di situ saya menjumpai anak bungsu Kusnika Dut yang bernama Bambang. Anak yang pertama ini sudah berumah tangga, memiliki 2 anak, menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Edi yang tinggal di kawasan Cipinang, Jakarta. Nah, setelah saya mengunjungi rumah Ibu Edi Ningsih, saya lanjutkan dengan melihat makam Kusnika Dut yang masih basah, yang di atasnya masih banyak kembang-kembang mawar di atas pusara makamnya, di mana ketika saya berkunjung ke rumah Ibu Edi Ningsih itu, Kusnika Dut baru saja dihukum 3 hari setelah eksekusi mati. Dan yang terakhir nanti, bagian terakhir, sebagaimana saya singgung tentang sosok sahabat saya Harjono yang memenangi lomba karya foto jurnalistik yang diselenggarakan oleh PBI Jawa Timur, di mana objek foto itu adalah Kusnika Dut ketika di tahanan dikunjungi oleh Kapolri saat itu, yaitu Bapak Letnan Jenderal Awaludin Jamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.